Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih buat seluruh sidang jemaat Mahanaim Community Church yang saat ini mengikuti ibadah lewat online. Saya percaya dan yakin tidak akan mengurangi kesungguhan kita, hormat kita untuk memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita belum bisa beribadah, bertemu, bertatap muka dengan saudara seiman di gereja, tetapi nama Tuhan tetap dimuliakan karena kita mau melayani Dia. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan seluruh hidup kita untuk melayani Dia, untuk memuji Dia, meninggikan Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian ya Bapa. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Cobaan, ku tetap percaya waktu
walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, ku memujimu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu menyembahmu Tuhan. Siara bapa lara, siara balara lara ya rase. Haleluya, haleluya. Menyembahmu Tuhan, memujimu Tuhan, waktu menyembahmu yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Waktu yang terbaik Tuhan adalah di saat kami datang dengan rendah hati, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Waktu yang terbaik adalah di mana kami merasakan hadirat Tuhan turun melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah takut dan khawatir tentang hal apapun dengan dunia ini, karena ada Tuhan yang memberikan kami yang terbaik, karena ada Tuhan Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Sehingga lewat ibadah ini Tuhan, kami kembali diberikan kekuatan baru, iman yang baru Tuhan, dan semangat yang baru untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau, untuk melayani-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya lewat hati yang rindu dan hati yang haus, kami akan mengalami damai sejahtera dari surga. Setiap pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami Tuhan, menjadi satu korban yang berbau dupa harum naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan Engkau, dan akan turun menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Terlebih bagi seluruh jemaat-Mu di Mahanaim, dimanapun saat ini kami sedang menikmati ibadah online. Biarlah kemurahan Tuhan, Roh Kudus Engkau melawat kami, sehingga tidak seorang pun di antara seluruh jemaat-Mu yang terlewatkan. Bahkan mereka yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Bahkan mungkin mereka sedang mengalami kelemahan fisik, sakit, mereka akan disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena lewat pujian, lewat ibadah, lewat firman Tuhan, ada kuasa ilahi yang terjadi
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai mengagungkan Tuhan. Kami siap bersukacita memuliakan Kau Raja di atas segala raja. Biarlah sukacita surga turun atas kami. Turun atas umat-Mu Tuhan. Turun atas pelayanan kami. Kami siap memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Yeah. Puji Tuhan. Kita akan elu-elukan Dia Raja. Kita bersyukur keagungan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dan penolongku. Yes, demi hidupku. Kau yang berdaya, suruh semesta sujud menyembah. Sama 1, 2, 3. Ayuhlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan. Amin. Yeah. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Yes. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dan penolongku. Amin. Yang pilih semua yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Sukacita buat aku, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Beri sukacita buat Tuhan. Amin. Yeah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang dahsyat. Haleluya. Amin. Ayo lambaikan tangannya, jemaat yang ada di rumah. Yeah. Katakan Kau yang percaya Tuhan. Yes. Yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi lebih dahsyat, suaranya mana? Yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya Tuhan, yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Sama. Yeah. Agunglah kebangkitan.
kasih dalam Tuhan. Kalau sidang jemaat sedang mengikuti ibadah dalam rumah bisa duduk dan bisa juga sedang berdiri, tetap nikmati hadirat Tuhan. Katakan, tidak pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisiku, ku tetap, Engkau tetap Allah yang menolong kami Tuhan. Amin. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau biarkan diriku. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku
Bapakku, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh tetap beribadah bersamamu melalui online. Karena itu urapi hambamu, urapi pelayan-pelayanmu, Amin. kuduskan mereka Tuhan. Bahkan kami percaya mereka yang berada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan secara online, mereka mendapat berkat yang dari surga. Biarlah surga turun ke rumah mereka masing-masing. Biarlah surga hadir di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka boleh merasakan suasana surgawi. Amin. Ada di rumah mereka masing-masing. Yes. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya dalam kuat kuasa Roh Kudus saja Haleluya. yang akan menolong kami semua, baik yang melayani, baik yang mendengar firman Tuhan di rumah-rumah secara online. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Pak. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah mereka masing-masing secara online maupun seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Biarlah mereka mendengarkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, tema kita ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, baca ayat yang genap. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 pagi, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan
seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini adalah jangan cari sedekah, tapi cari pembuat mujizat. Saudara mengenal pada saat itu di kisah para rasul, Rasul Petrus dan Yohanes, mereka juga akan beribadah. Mereka akan masuk ke bait Allah. Karena itu kita boleh melihat seorang lumpuh yang sejak lahirnya mereka mendapat bantuan dari orang-orang yang berada di sekitar bait Allah. Setiap hari mereka diusung ke bait Allah, diletakkan, ditaruh di pintu gerbang indah, saudara. Sehingga orang lumpuh ini selalu berharap mengandalkan sedekah uang yang diberikan dari orang-orang yang akan masuk ke bait Allah. Uang tidak ada berguna. Uang tidak boleh menjadi satu kepercayaan kepada kita bahwa uang itu bisa menolong kita. Karena itu saudara, tema kita jangan cari sedekah. Uangmu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi cari pembuat mujizat. Sehingga kalau engkau mendapat mujizat, mendapat kesembuhan ilahi, engkau akan bisa berjalan lagi. Saudara, tatap kemana untuk orang yang lumpuh ini? Mau masuk ke bait Allah, tetapi tatap kepada siapa? Tatap kepada orang yang akan memberikan sedekah, atau tatap kepada pembuat mujizat, sumber mujizat itu sendiri, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Karena itu saudara, kita perhatikan ada sebuah contoh, yaitu kalau kita mau mengenal Yesus seutuhnya, secara whole, seperti Zakaria dan istrinya Elisabet yang percaya kepada Tuhan. Dia sudah punya umur lanjut. Mereka berdua sudah tua. Sehingga ketika Imam Zakaria ini mendapat undian untuk masuk ke dalam bait Allah, saudara, dia masuk dengan hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi melihat kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya, ketika malaikat Jibril mereka berfirman, tahun depan istrimu akan mendapat seorang anak.
engkau akan mendapat seorang putra. Ketika malaikat Gibril itu berkata-kata kepada Zakaria, namai anak itu adalah Yohanes. Tetapi melihat kondisi fisik mereka itu menjadi ragu. Mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di Lukas 1 ayat 4 dan 6, yang berkata, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi masalahnya saudara, orang ini berdua, Zakaria dan Elisabet, adalah orang-orang benar, orang-orang yang patuh kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Tapi ketika di dalam bait Allah, di ruang kudus, mereka ketemu dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan menyampaikan firman kepada Zakaria. Zakaria tidak percaya. Sehingga Zakaria dibuat bisu. Dan malaikat itu berfirman, sampai anak itu lahir tahun depan, namai dia Yohanes. Dan ketika Zakaria keluar dari bait Allah, orang-orang yang ada di sekitarnya yang berada di dalam bait Allah, mereka ketakutan. Karena Zakaria begitu lama sekali berada di bait Allah. Dan mereka melihat Zakaria menjadi bisu. Sampai nanti anak itu lahir dan dinamai Yohanes, Zakaria baru bisa bicara. Saudara, Tuhan itu sumber segala berkat. Tuhan itu sumber segala mujizat. Sehingga kalau kita perhatikan Rasul Paulus, murid Tuhan yang begitu dahsyat, ketika dia ada duri yang menusuk-nusuk di hidupnya, di tubuhnya, dia sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan melepaskan duri-duri yang menusuk-nusuk tubuhnya. Tapi firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara perhatikan, ketika Rasul Paulus mengalami yang namanya sakit, diperkirakan dia rabun, saudara, dia kurang bisa melihat,
dan itu mengganggu penglihatannya, sehingga dia minta kepada Tuhan Yesus supaya mencabut duri-duri yang ada di tubuhnya. Tapi Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Di dalam kelemahanlah kuasaku akan turun menghampiri kamu. Saudara, kita lihat orang lumpuh yang tiap harinya digotong ke bait Allah, ke pintu gerbang indah. Tiap hari menggantungkan orang lain. Bahkan dia bergantung dengan sedekah. Tapi saudara, jangan sampai kita beranggapan juga seperti orang lumpuh yang sejak lahir ini. Kita hanya cari sedekah, tapi tidak cari Yesus, pembuat mujizat. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 3 ayat 20, saudara, kita lihat mereka mengalami jamahan Tuhan. Ketika mereka membuka hatinya, Tuhan akan masuk dan Tuhan akan bersama-sama membuka diri supaya mereka dapat makan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Alami jamahan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya saudara, kita seperti Rasul Paulus yang sudah dirubah Tuhan begitu rupa, sehingga Tuhan memberikan kekuatan khusus, Tuhan membiarkan supaya duri dalam daging itu tetap ada. Tapi Tuhan mengetok pintu hati Rasul Paulus. Barang siapa yang membuka pintu hatinya, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua untuk kita bisa masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kita bisa masuk kepada sabda Tuhan dan kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan kami kudus menyembah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kuduskan roti dan anggur ini yang merupakan lambang tubuh Kristus Amin. yang sudah teraniaya dan darah Kristus yang sudah tertumpahkan Haleluya. di sepanjang Bukit Jogjuta sampai dia mati di atas salib di Bukit Tenggoro. Haleluya. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah hancur dan menopang kita semua? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ya berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu semua. Mari kita minum dengan iman
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Ilana seki patura syanda. Yama patakana se. Imakana. Yama patakana seki. Haleluya. Mari kita sembahyang, berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Engkau berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah, juga yang ada di gereja. Biarlah mereka bisa menikmati perjamuan kudus pagi hari. Dan mereka mendapat berkat-berkat yang dari surga. Surga turun ke atas rumah mereka. Surga turun ke atas gereja-Mu. Dan mereka mendapat kemenangan dan pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Simbolis. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, berhubung ibadah kita online, jadi untuk memberikan persembahan akan diberikan secara virtual account, sudah di-share juga di WA Mahanaim dan komunitas-komunitas di Mahanaim Community Church. Juga ada juga di amplop persembahan yang sudah pernah Bapak Ibu dapat, bisa ditransfer di persembahan 1 BCA 009 4142 888. Kalau pakai barcode ataupun kris, ini bisa ditransfer pakai aplikasi mobile banking di link Dana atau GoPay, OVO dan ShopeePay. Juga samanya di persembahan ibadah kedua, tertera hal yang sama, transfer di BCA di nomor yang tadi 009. Beda nomor ya, 2094888. Dan untuk pakai barcode di mobile banking link baik di Dana, baik di GoPay, OVO dan Shopee, ada juga tertera yang sudah di-share di grup Mahanaim Community Church. Oleh karena itu, mari kita sebelum memberikan persembahan, kita deklarasikan kata-kata positif yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datang. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Akan ditutup Bapak Gembala.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih dan cinta Tuhan Yesus melimpah di dalam hidupmu, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Memberkati aku berlimpah